Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, kami rombongan dari Jakarta yang akan bergabung dengan seluruh rakyat ada di Semarang, ada Jogja, akan bergabung ke Solo menghadiri undangan para masyarakat Solo yang ingin melakukan satu perhelatan namanya Pesta Rakyat. Kita yakin bahwa pesta rakyat yang dimaksud ini pasti akan membesar, pasti akan mengkerucut, dan pasti akan menjadi bola salju. Pasalnya, setelah ada bukti yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yaitu tentang WUS, kereta Cina atau KCIC atau KCJB, kereta cepat Indonesia Cina atau kereta cepat Jakarta Bandung. Kita tahu bahwa ternyata diam-diam hutang terhadap WUS kereta cepat itu akan dibebankan kepada APBN dan dibongkar oleh Menteri Keuangan, dan rakyat semua mengamuk. Saya yakin ini akan menjadi bola liar, ya, tetap mengkerucutkan. Mereka meminta tangkap dan adili Jokowi yang telah menyusahkan bangsa Indonesia, ya, terutama ini yang sekarang terlihat adalah masalah kereta WUS. Orang-orang mengatakan bahwa andai kata Cina meminta dengan waktu yang tertentu percepat itu, maka silakan ambil saja kepada Jokowi ataupun Luhut yang dari dulu ngotot. Mereka menganggap ini adalah suatu kemewahan. Rakyat Indonesia tidak sudi. Kita tahu bahwa kereta cepat itu tidak dinikmati oleh bangsa yang jauh di Sulawesi, Irian, tetapi mereka anak-anak itu mendapat hutang sampai 120 atau 160 tahun. Kereta itu sudah rusak, tapi anak-anak sudah menjadi beban. Ini maka harus diadili, dan kita sampaikan ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Andai Anda tidak melakukan, rakyat pasti akan mendorong Anda. Kalau tidak ingin melakukan terhadap pengusutan ini, pasti rakyat akan saatnya akan menindak sendiri. Di mana 2 minggu yang lalu rakyat sudah turun ke KPK untuk minta supaya adili dan tangkap Joko Widodo itu. Oleh karena itu, kita pada hari ini akan menuju ke Solo, ya, berkumpul oleh para aktivis, para senior untuk meminta Pak Presiden melakukan tindakan ini. Ini baru kereta cepat, belum yang hal-hal yang lain. Kita lihat dalam preskon Prabowo, Bapak Presiden mengatakan Indonesia sudah dirugikan dengan tambang-tambangnya. Itu Menteri Bahlil, ya, itu di belakangnya dia colet-colet tangan kayak menghina. Ini rakyat sudah terugikan. Wahai Pak Prabowo, inilah menteri-menteri Jokowi yang menghina pada saat Pak Presiden melakukan pemaparan dalam preskon, dan itu harus segera dicopot. Coba lihat dalam Kapolri juga, Bapak Presiden ingin melakukan reformasi, tapi mereka melakukan pembangkangan. Maka untuk menyelamatkan negeri ini, orang-orang yang terus melawan ini akan menghambat kemajuan ini, harus dilakukan tindakan. Kami rakyat sudah tidak sabar, maka kita akan mendatangi Solo ini. Masyarakat Solo sendiri dia tidak terima katakan geng Solo, karena tidak semua orang Solo masuk gengnya si Jokowi dan lain sebagainya. Marilah kita semua membersamai, ya, membersamai untuk menuju satu gerakan-gerakan rakyat untuk meminta keadilan agar orang yang mengemplang Indonesia, terutama hutang-hutang. Ada hal yang lain lagi, ternyata banyak hutang-hutang yang bodong. Hutang itu ada dari luar, tetapi tidak ada kontrak-kontraknya untuk apa. Ini kan suatu kejahatan yang harus dilakukan. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama besok kita semua berkumpul ke Solo untuk mendatangi, ya, rumah Jokowi yang kita protes juga. Dia akan mendapatkan rumah seluas 1 hektar lebih dengan bangunan yang luar biasa, dihadiahkan kepada seorang mantan presiden yang jelas mantan presiden ini sangat merugikan, yang sudah merampok, menipu bangsa Indonesia. Maka ini harus diselesaikan. Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan sedikit, Pak. Ya, silakan. Kalau KCIC, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab, Pak, dalam kasus KCIC? Karena kan kalau kita lihat hutang negara kita sekitar 117 triliun ya, misalnya.
dan untuk bunganya saja itu hampir 2 triliun. Nah ini makanya potensinya adalah potensi rugi. Siapa kira-kira yang paling bertanggung jawab terhadap utang itu, Pak? Jelas orang-orang yang amanahi untuk memegang itu semua pada saat itu mereka menolak karena tidak masuk akal, ya. Maka si Jokowi ya, sebagai presiden pada saat itu dia sudah memberikan fasilitas kepada Cina, baik berupa tanah, berupa apa itu untuk bisnis to bisnis. Mestinya mereka mendapat keuntungan, tetapi ternyata mereka dengan mengatakan sekarang kerugian kemudian langsung mau dijatuhkan kepada negara. Maka yang harus protes sebenarnya bukan orang-orang Jakarta saja, tapi orang-orang Indonesia yang akan kena beban. Seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu akan anak-anaknya terbebani oleh hutang-hutang itu. Maka mereka harus protes, tidak sudi uang negara yang ada di APBN untuk membayar hutang KCIC itu. Saya kira mereka harus bertanggung jawab. Kalau Cina mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab Indonesia, ya, maka Cina harus dulu dia bertanda tangan kepada siapa, apakah presiden pada saat itu sudah mendapat persetujuan dari rakyat, dari DPR dan sebagainya. Itu yang harus diperjelas kepada rakyat. Nah ini kan banyak pengamat mengatakan bahwa ini sudah bukan dugaan pasti ya, jadi sudah hampir pasti adanya mal kebijakan dan adanya korupsi di dalam kasus kereta cepat ini. Dan langkah yang dilakukan konon katanya KPK sudah mulai bertindak. Nah, kira-kira pada saat itu siapa yang memungkinkan untuk melakukan korupsi dalam kasus ini? Kalau kita lihat kasus-kasus lain, semua pada mengaku bahwa uang masuk kepada Presiden Jokowi. Ya. Kasus Tom Lembong, kasus si Menteri Pendidikan, kasus Direktur Pertamina siapa namanya, Karlina ya. Itu juga mereka atas perintah Presiden. Uang masuk dan bahkan mereka menyatakan secara pribadi dikirim kepada keluarga Presiden itu. Jadi kalau Presiden yang dimaksud Presiden Jokowi, semua terjadi pada periode beliau, ya. Dan kalau terjadi di negeri lain karena kekeliruan hutang itu, mereka katanya di Indonesia mau ambil Natuna misalnya, rakyat Indonesia semua harus menolak ini, ya. Ini ada kebijakan, berarti China ditipu oleh Presiden ke-7 itu. Maka yang bertanggung jawab adalah Luhut dan Jokowi. Rakyat semua menolak. Ini bukan masalah tidak kasihan atau kasihan. Ini adalah masalah tanggung jawab. Kita lihat pada periode Presiden saat itu tidak ada sayangnya sama rakyat. Yang dia ngambil semua tambang-tambang, tidak transparansi. Jadi harus bertanggung jawab itu. Kalau mereka sampai melakukan penekanan untuk mengambil sesuatu, maka rakyat Indonesia harus melakukan tindakan menangkap, maka itu minta diadili Jokowi. Saya kira itu. Oke. Berikutnya Pak, kalau kita lihat kan hari ini para tokoh berkumpul ya di Solo ya. Nah ini apa yang menjadi dasar motivasinya dan kira-kira apa nanti hasil konkretnya dari sana Pak? Ya, ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan ya secara nyata kepada Presiden. Walaupun sebenarnya rakyat tidak ingin menunjukkan secara nyata, ini pun pasti akan bisa mengusut. Tapi karena ini nampaknya ada kendala dalam penangkapan Presiden terhadap masalah Joko Widodo ini, maka harus, maaf saya kalau menganalisa mengapa terjadinya di Nepal misalnya, prosesnya semua sama saja, karena bebal negara itu tidak melakukan suatu tindakan-tindakan, dan rakyat sekarang teriakan-teriakan di demo juga sudah melakukan Nepal. Kita tidak mau terpengaruh oleh itu, tapi harus penegakan secara hukum, secara hutang itu harus jangan ragu-ragu Pak Prabowo. Kalau tidak, Presiden tidak akan bisa menegakkan dengan wibawa. Kalau masih menyangkut orang-orang presiden, menteri-menteri yang diusulkan oleh tidak disegera dipecat. Saya kira itu. Oke, Pak Masawi, sebagai aktivis atau pemerhati
politik ya, publik. Konstitusi kita kan tidak memungkinkan seorang presiden itu dihukum. Nah, sedangkan Pak Amin Rais kemarin menyatakan Jokowi pantas untuk dihukum seumur hidup. Nah, apakah memungkinkan hukum itu dilanjutkan ya, atau dibebankan ke dia? Harus dibedakan antara konstitusi sama personal. Ya. Jadi tidak menjadi otomatis setiap mantan presiden itu kemudian otomatis dia dilindungi oleh negara. Kalau mempunyai kesalahan-kesalahan pribadi harus kembali kepada pribadi. Misalnya masalah kasus ijazah Gibran, ya. Kalau itu memang terjadi penipuan-penipuan, cacat moral dan sebagainya, kalau tidak bisa dimakzulkan, berarti itu kesalahan mengapa dulu bisa lolos. Berarti itu harus didiskualifikasi. Maka sangat mudah sekali menjelaskan kepada Gibran, ini bukan tanggung jawab Presiden Prabowo, tanggung jawab pribadi. Dan pada saat itu Prabowo kan tidak tahu bagaimana apa itu cacat moral, misalnya lihat dari sisi apa yang ditemukan oleh Roy Suryo itu tentang hukum apa, bagaimana itu tidak menyangkut. Kalau pernah dikatakan salah satu pembela atau permul dari itu mengatakan bahwa dia presiden, dia dibela negara. Yang dibela negara itu adalah tentu yang berada di negara. Tapi kalau kesalahan personal, ya, uang jelas diambil pribadi untuk kroni-kroninya, untuk apa itu termul-termulnya misalnya, itu tidak menjadi tanggung jawab negara. Jadi bisa di breakdown tentang kesalahan-kesalahan itu. Jadi tidak otomatis kalau presiden, kalau Pak Prabowo itu secara umum dia mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Ya, artinya mikul dhuwur itu kalau memang ada kebaikan-kebaikan ya harus dijunjung tinggi. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan yang itu bisa dikuburkan. Itu urusan masalah kenegaraan, bukan masalah personal. Kalau misalnya dia melakukan cabul, melakukan amoral, ya tidak bisa disangkutkan dengan urusan pribadi. Oke, tapi kan kita ya kalau di era digital ini, kita sebut netizen itu kan sebenarnya sudah geram, ya adalah koruptor seperti Happy Muiz, cuma dihukum berapa 3 tahun penjara atau berapa gitu. Sedangkan hukuman yang lebih berat seperti korupsi bansos itu cuma berapa tahun penjara itu. Nah, apakah memungkinkan? Kan sebenarnya rakyat juga udah geram dengan koruptor itu, tapi nyatanya tidak ada tindakan. Bahkan kan kemarin KPK juga aksi KPK nggak ada hasilnya. Gimana itu sebagai aktivis, Pak? Iya, jadi kita harus bandingkan orang-orang yang melakukan tadi rakyat geram tadi, dia melakukan diam atau dia melakukan protes terhadap itu. Misalnya masalah ijazah yang palsu dari Bapak Presiden. Ya. Mereka itu minta supaya kita menghentikan. Apakah maksudnya suatu kejahatan rakyat berhenti untuk memprotes tentang itu? Jadi rakyat yang tidak mau ikut gaduh, misalnya sekarang ada penolakan di Solo, jangan ikut gaduh. Sekarang kita balik, siapa yang membuat gaduh rakyat Indonesia sampai orang memburu ke Solo itu karena ada warga Indonesia yang ada dari Solo dan bekas presiden itu, yang tentunya masyarakat Solo juga turut bersama-sama menangkap. Jangan bikin gaduh. Ini bukan bikin gaduh, yang bikin gaduh itu adalah presiden itu. Jadi kita ingin menyelamatkan Indonesia. Bagaimana kalau aktivis Indonesia membiarkan ijazah palsu itu? Maka orang-orang luar negeri mengatakan, oh begitu Indonesia. Dengan ada seperti itu, membiarkan kualitas Indonesia di mata dunia sangat terpuruk. Maka tunjukkan kepada bangsa Indonesia, bangsa dunia, bahwa kita tidak ingin terjadi suatu kecurangan, palsuan ijazah dan sebagainya. Indonesia nanti akan bergerak kembali menjadi wibawa. Saya kira itu. Nah, beberapa hari lalu kan ada berita bahwa progres pembangunan rumahnya Jokowi yang dibiayai sebagai pensiun dia, tentunya dibiayai oleh rakyat kan, itu hampir selesai. Nah, sedangkan sebagai rakyat atau netizen ya, kita juga sebenarnya miris ya terhadap dengan dilema kasus utang kereta cepat. Seharusnya itu tidak dilanjutkan gitu. Nah, tapi tetap dilanjutkan. Jadi kondisi ini kan bikin sakit hati rakyat. Nah, ini gimana nih, Kak? Iya, alhamdulillah ini rakyat sudah mulai menolak nih, terutama tentang
apa itu pensiunan para DPR. Bayangkan orang DPR pernah menjadi satu periode, kemudian mendapat pensiunan sampai seumur hidup. Nah, ini kan sekarang sedang diproses-proses. Begitu juga otomatis, apakah bahwa presiden otomatis mendapat fasilitas yang tidak ada apa-apa. Tetapi kalau ternyata korupsinya lebih besar, ya, dari apa yang diberikan ini, maka dia harus membayar hutangnya, maka rumah-rumah yang akan diberikan presiden itu nanti bisa dibatalkan, ditarik oleh rakyat untuk berapa dia hutang kepada negara. Jadi transparansi ini sudah mulai nampak ya bagi orang-orang. Kita lihat bagaimana Menteri Keuangan ini, si siapa itu, Purbaya Sudibyo, dia punya data-data banyak sekali tentang korupsi-korupsi itu, dan saya kira kita dorong Purbaya untuk membongkar secara detail terhadap apa itu korupsi-korupsi itu. Racikan Berita